Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Puri Cinere. Hari ini saya Dr. Chris Ever akan memandu acara Health Talk dengan tema Tongue Tie dan Lip Tie, kenali tanda, dampak, dan penanganannya. Hari ini saya kebetulan ditemani oleh narasumber yang istimewa, pakar di bidang laktasi. Kita sambut Dr. Ratih Ayu Wulandari IBCLC. Selamat siang, Dok. Halo Dok, apa kabar? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Lama tadi dari sini perjalanan? Perjalanan dari tempat praktek ke sini lumayan 2 jam, Cek. Jadi, Dok, kita ini sedang World Breastfeeding Week ya. Ya. Jadi tema breastfeeding ini memang lagi di seluruh dunia digencarkan. Tempo hari ada beberapa dokter kita menjelaskan bahwa secara alamiahnya, secara kodratnya, pejuang-pejuang ASI ini mengarahkan ke sana. Iya. Namun hari ini tuh tema kita mengenai tongue tie dan lip tie. Mungkin sebagian daripada ibu-ibu yang mendengar, Dok, istilah ini masih bingung apa bedanya. Mungkin dokter bisa berikan definisinya seperti apa sih itu, Dok? Jadi Dok, pada prakteknya, ini kan World Breastfeeding Week nih, semua tuh diminta, ayo menyusui gitu kan. Nah, tapi kami di polilaktasi itu sering mendapatkan ibu-ibu dengan keluhan, Dok. Ternyata menyusui itu nggak semudah itu yang dikatakan, yang digencar-gencarkan gitu. Ada banyak masalah yang timbul. Misalnya putingnya lecet, paling sering lah puting lecet, payudara bengkak dan macam-macam. Nah, ternyata ibu menyusui itu bukan cuma ibunya yang berperan. Tetapi bayi itu juga memberikan kontribusi di dalam proses itu. Ibunya memproduksi ASI, bayinya menghisap. Nah, menghisap itu berarti perlu apa? Perlu mulut ya, Dok. Perlu struktur komponen di dalam mulutnya bayi. Ternyata apabila ada tongue tie atau tali ya, tie itu kan tali, Dok. Tongue itu lidah, jadi tali di bawah lidah. Terus ada lip tie, lip bibir, berarti tali di sela bibir. Itu bisa mengakibatkan problem, gitu. Dari cara bayi itu menghisap ke payudara itu bisa ada problem. Jadi dia yang membuat resisten si bayi itu menghisap, meskipun mau dia usahakan dengan otot-ototnya itu. Iya, akhirnya ibunya yang sering terjadi merasa kok sakit, lecet. Kok menyusui itu tidak seperti yang digaungkan katanya indah. Jadi nyeri, jadi sakit, Dok. Ibunya bisa sakitnya tuh sampai remes-remes suami ya, sampai gitu injek-injek kaki, teriak, sampai teriak-teriak kayak karena seperti merasa digigit sama bayi. Iya. Berarti kemarin kita udah bagaimana mengupayakan ibu-ibu yang lagi menyusui ini atau yang lagi hamil, yang bakal lahir anaknya untuk menyusui. Oh iya, dia akhirnya berpikir tuh nomor 1 saya harus breastfeeding nih. Tapi pada saat perjalanannya ada masalah nih, salah satunya ini. Kira-kira dampaknya dari kondisi si tongue tie buat ibu dan bayi dan tanda-tandanya yang bisa terlihat itu seperti apa, Dok? Jadi kalau kita lihat, kalau kita dokter kan kita pasti dengarkan keluhan ya, Dok ya, keluhan. Nah, keluhan itu bisa ada di ibu, di bayi. Jadi di ibu aja nih keluhannya. Atau di bayi aja, atau di keduanya, ibu dan bayi. Jadi misalnya kalau ibu tuh waktu bayi pertama kali datang untuk menyusu gitu ya, yang dirasakan mungkin kok nyeri, kok sakit, kok payudara seperti digigit, padahal bayi belum punya gigi. Gitu. Atau bisa nyerinya menjalar dari puting sampai ke punggung. Ya, bisa ada tension, bisa. Jadi karena nahan nyeri kan mesti gendong bayi itu ya, mesti meluk bayi gini kan.
Jadi nahan nyeri gitu. Hmm. Jadi di sini kaku, bisa di leher kaku sampai ke punggung kaku, nyeri. Pokoknya ibunya tegang supaya bayinya nggak lepas waktu misal. Iya. Kalau di bayi ya otomatis nanti kalau misalnya sakit ibunya payudaranya bisa bengkak. Oh iya. Ya, bahkan kalau yang paling parah mastitis ataupun abses. Ya, Nah, ujung-ujungnya itu. ujung-ujungnya itu. Jadi dari lecet terus jadi radang payudara terus jadi pengumpulan nanah di payudara. Kalau di bayi gejalanya bayinya susah ya. Jadi bisa dikatakan dia itu udah nyusu di payudara tapi lepas karena nggak bisa nyangkut. Oke. Jadi dia udah berusaha up, Ya. hap gitu. Tapi terus lepas lagi karena bibirnya ada tali sehingga tidak bisa doer. Lidahnya ada tali sehingga nggak bisa mempertahankan si Puting puting itu. di dalam mulutnya bayi. Sehingga dia udah latch begini melekat terus lepas lagi. Oke. Jadi yang bisa dikeluhkan sama si ibu kok bayi saya rewel. Kadangkala seperti gini dok, mulut si bayi itu udah dapet atau enggak dia nggak dapet dia cuma gitu. Jadi dia nggak bisa up gitu, cuma gitu aja. Terus atau enggak udah dapet lepas lagi. Jadi bayinya marah kan, kayak kita ini udah dikasih minum tapi diambil lagi gitu. Iya. Mau minum gimana sih caranya, mau makan kok susah banget Bisa, gitu. gitu ya. Sementara kan bayi belum bisa ngomong ya dok. Jadi dia akan rewel terus kalau karakternya kuat bayinya akan nangis terus, marah gitu kan, dia marah terus. Jadi kayak berantem. Oh. Mau nyusuin tuh kayak berantem sama bayi. Oke. Nah, kalau bayinya yang slow, mungkin dia jadi males. Jadi dia tidur. Mendingan tidur dibandingin makan. Susah amat makan gitu. Iya. Jadi begitu ya. Udah kesel ya, nggak dapet, lapar, udah tidur. Tidur aja gitu. Akhirnya ya dehidrasi. Akhirnya kuning ya, masuk deh ke NICU gitu. Itu bayi. Kalau ibu dan bayi ya dua-duanya ya, ibunya ngerasa begitu, bayinya gitu, akhirnya terus timbangannya turun, bayinya nggak pup, nggak pipis, ya gitu. Oke loh. Jadi udah sepintas tuh kita lihat gejala-gejala yang itu mungkin udah cepat-cepat ya berkonsultasi ya. Iya, kalau kita ketemu, ya kan itu kan bisa ketemu di awal lahir. Atau dia misalnya udah bisa breastfeeding dulu, tapi terus tahu-tahu datang kan naik bayinya, kan bisa juga. Atau nanti di dalam perjalanannya begitu makan bisa ada problem, ngemut gitu, melepeh bisa. Atau ya nanti nextnya lagi bicara artikulasi atau gangguan postur. Kadang-kadang pada bayi-bayi yang sebulan, 2 bulan, keluhannya bisa aja begini dok, dia itu mau di payudara kiri, tapi dia nggak bisa di payudara kanan. Seperti itu? Bisa. Itu bisa bikin postural problem soalnya kalau tangkai. Jadi dia itu bayi kan, postur itu kita mau spine itu kan tulang belakang itu kan lurus ya, alignmentnya lurus. Tapi kalau dia ada tangkai, kan dia itu mengikatnya bukan cuma lidah. Lidah itu kan nancepnya di hyoid dok. Nah semua otot juga dia ke hyoid. Hyoid tulangnya melayang. Jadi dia nanti bisa ada spasme di salah satu sisi. Jadi bisa nengoknya ke kanan aja atau ke kiri aja. Sehingga nanti pada breastfeeding ya cuma bisa salah satu. Oke. Jadi secara anatominya dan fungsinya menyulitkan dia untuk menyusu. Betul. Oke, dokter. Nah, itu ya, baru permukaan nih kita pembicaraannya udah banyak nih. Daging nih mengenai mengenai masalah breastfeeding ini ya. Tapi dok, mungkin dokter kan udah melakukan banyak penelitian juga ya. Seberapa sering kondisi ini ditemukan pada bayi-bayi yang baru lahir? Kalau gini, karena kita ini di polilaktasi Puricinere mengerjakan yang namanya frenotomi dok. Kami ketemunya hampir setiap hari masalah ini. Oh iya. Karena yang datang bukan dari Puricinere aja dok. Yang datang kan bukan yang lahir di sini. Yang lahir di sini pasti kami periksa, ya kan. Cuman yang dari rumah sakit lain banyak kasusnya ya. Banyak, dari Papua ada, dari Padang ada,
Tasikmalaya, mana Serang, Cilegon, banyak yang dekat-dekat lah ya, Banten, Cilegon, ada satu ada dateng, Serang. Yang jauh ya tadi Padang, Papua. Oke, jadi memang nggak semua orang tahu ya untuk Iya. mengelola ini ya, Betul. manajemennya ya, tindakannya ya. Iya. Oke, tapi ada nggak dok prosentasenya yang pernah dilihat bayi yang 100 bayi ada berapa persen? Gitu? Nah, angka yang ada di penelitian itu udah angka 10-15 tahun yang lalu. Angka barunya nggak ada. Kenapa mereka nggak bikin penelitian? Soalnya nggak bisa kita bandingin nih dok. 100 bayi ya ada Iya. tangtai Iya. di frenotomi. 100 bayi ada tangtai dicuekin. Itu kan nggak susah. etis, susah. Nggak mungkin kita bikin penelitiannya begitu. Jadi Ya. angka pastinya berapa sih jumlah tangtai gitu yang ada, misalnya yang lahir di sini kita belum ada angkanya. Itu angkanya udah berapa tahun yang lalu, dan itu banyak kan juga angka tangkai yang anterior, yang posterior nggak dihitung. Oh, ada Gitu. lagi. Iya, jenis-jenisnya. Jadi karena ini perlu calon-calon IBC teliti lagi ya. Penelitian Apakah lagi tuh. bertambah Ya, kasusnya? di Jepang Iya. mereka menghitung itu namanya sensei ya. Sensei itu guru kami itu juga ya, namanya Profesor Susumu Mukai. Di kliniknya itu angkanya 96%. Tapi kan di kliniknya beliau karena memang Pusat rujukan. pusat rujukan gitu. Iya. Oke. Nah, tadi kita sempat menyinggung mengenai frenetomi ya. Apakah semua tindakan-tindakan kondisi-kondisi tadi itu memerlukan tindakan frenetomi tadi? Nah, itu ada yang namanya scoring. Ada scoring. Ada scoringnya. Oke. Scoring itu juga ada beberapa. Yang kami pakai Carol Dobridge. Jadi ada scoring by Carol Dobridge. Ada di Poli. Karena Carol Dobridge itu menghitung dari sisi ibu dan menghitung dari sisi bayi. Jadi misalnya pertanyaan untuk ibu, apakah nyeri? Gitu, ada skornya. Ya. Apakah bayinya menyusu terus-terusan seharian? Ya, gitu. Nah, terus nanti ada sisi bayinya, apakah kenaikannya kurang dari 20 gram? Ya, misalnya gitu. Apakah ada problem? Bagaimana, apakah ada lipatan? Itu ada scoring. Nah, ada scoring lain yang hanya menilai bayi, gitu. Tapi kalau kami akan pakai yang menilai ibu dan bayi, karena namanya menyusui kan proses dua orang. Nah, jadi kami pakai yang ibu dan bayi. Oke, jadi kalau ada yang berpikir main langsung potong aja, itu salah ya, teman-teman semua, rekan-rekan atau sobat Puri Cinere ya. Ada analisanya, Iya. ada kajiannya. Betul, ada. Jadi nggak sembarangan. Oh ya, ini langsung potong. Gitu. Enggak langsung potong. Enggak. Nah itu dia. Jadi semuanya terukur, semuanya sesuai pada kondisinya ya, indikasinya. Betul. Ya. Oke. Ini misalnya skor segini berarti indikasi. Iya. Dan kami kan pasti kembalikan lagi kepada orang tua. Iya. Orang tua ada yang mau, ada yang enggak. Karena mungkin kaget. Iya. Apa gitu? Iya. Kayak sinetron. Apa? Langsung di zoom. Iya, iya. Iya, jadi kami pasti edukasi. Kami kan tugasnya harus mengedukasi. Yang penting tahu dulu. Nanti silakan cari aja. Bisa di browsing. Sekarang dok ada pasien yang pintar. Mereka pakai Google Lens. Wow. Jadi tinggal buka Google, Ya. klik Lens ya kan, foto aja mulut bayinya. Nanti keluar situ semua. Apakah bener nih yang diomongin sama dokternya? Itu. Bener nggak Google Lens? Iya nih, nanti ini adalah ini nih. Caranya gini gitu. Pasien sekarang udah pintar. Atau nggak mereka ke TikTok dong. Oh, ke TikTok. Iya. Atau Instagram. TikToknya ngasih tahu apa? Oh, gitu. Meringankan tugas dokter Atif. Jadi pasien datang, kita selalu tanya, ibu Iya. datang dari mana? Misalkan pasien dari yang jauh lah, Cilegon. Tahu dari TikTok dong. Tahu dari Instagram. Gitu. Oh, gitu. Jadi datang emang udah tahu dan pingin tindakan. Nah, itu dia. Oke. Seru juga ya kalau di poli itu ya. Jadi bisa kebayang ya, berarti datang ibunya, terus ada yang separuh udah dapat informasi, ada yang masih bingung gitu ya. Jadi ngejelasinnya, berkomunikasi. Makanya kalau lagi di poli itu
butuh waktunya. Lama dok. Nah. Kalau dilatasi kita bisa 1 jam, Ya. satu keluarga. Ya, Karena kita menyamakan dulu visi misinya. itu yang penting. Betul. Kalian datang ke sini mau apa? Mau breastfeeding misalnya kan? Ya Iya. kita samain dulu. Kami dokter laktasi di sini membantunya breastfeeding, bukan misalnya dok gimana caranya ngajarin botol gitu. Iya. Bukan itu, Bukan tapi itu. menyusuinya kan. Iya. Nah, menyusuinya sekarang ada problem. Ini runutan untuk menyamakan visi dan misi. Oh iya, benar. Iya. Bisa jadi kan orang yang datang itu tujuannya lain ya. Iya. Iya dok. Dok gimana sih saya udah mau kerja, anak saya kok dikasih dok tapi nggak bisa ya dok gitu. Apakah pakai alat tertentu? Iya, terus Gimana? dikasih apa Nah gitu. itu kita salah itu kalau kita arahkan ke sana juga. Betul. Gitu. Oke. Oke dok. Mungkin secara secara umum aja nggak terus teknik yang secara detail. Seperti apa sih prosedur melakukan frenectomy itu sehingga pikiran-pikiran yang dari masyarakat yang mendengar kata frenectomy tadi itu bisa kita arahkan menjadi edukasi yang tepat gitu ya, Iya. bukan sebagai suatu hal yang negatif ya. Bagaimana dok? Jadi mungkin kalau misalnya yang belum paham itu frenectomy itu kita gunting ya. Itu bahasa umum. Bahasa umumnya kita gunting di talinya yang mengikat. Yang mengikat. Di tali lidah Rilis. atau tali bibir. Kita rilis. Kita rilis. insisi. Dan Jadi nggak ada yang dibuang, Nggak ada hanya yang di insisi aja. Iya. Ya prosedurnya itu kalau seandainya bayi itu full breastfeeding dok, Iya. akan lebih mudah. Jadi bayi dibedong, kemudian ya sesudah kita ngobrol-ngobrol ya, biasanya ngobrolnya lebih lama, tindakannya cepat, hanya dalam detik kalau tindakan. Kalau Oke. ngobrolnya yang lama kita tukar pendapat ini. Bayi dibedong, kemudian diinsisi, tangtainya, kalau ada lip tie-nya diinsisi, kemudian setelah tindakan langsung breastfeeding, langsung menyusu sama mamahnya. Pasti ya ada luka, pasti darah, ada Iya, darah, iya, pasti bayi menangis, iya. pasti mamanya panik. Nah, Panik. jadi kita udah siapin. Kalau udah diinsisi, apa yang harus dilakukan? Berarti mamanya udah buka baju, udah buka payudaranya, kita tempelin. Mungkin bayinya akan digendong pakai kain gitu dok. Jadi nanti habis insisi ya bayi langsung ini digendong sama mamanya pakai kain di timang-timang. Atau kita di poli punya jimbol yang gede. Oh, Jadi iya. ibunya duduk di jimbol. Jadi kayak lompat-lompat Iya, gitu ya. kayak lompat-lompat gini Iya, dok. iya, Terus iya. puter lagu rohani boleh, Oke. murotal, sholawat, atau biasanya macem-macem. Ada yang suka lagu dangdut bayinya. Oh gitu. Oh gitu ya. Dia tuh gantung bayi nih. Waktu Gantung bayi. hamil dikasihnya Musik apa? Ada yang white noise ya, suara-suara hujan, Ya, suara kereta, alam. Ada yang lagu Dayak dok. Oke. Ada tergantung lah omanya. Ini lagu keroncong, apapun lagu Degung Sunda. Oh, ada juga. Yang penting dia Yang nyaman. penting, ada Sesuatu. pasien kami orang India dok. Iya. Bersiul bapaknya. Oh ya? Jadi bayinya rewel. Hah? Terus saya nggak bisa niruin di siulnya. Gitu. Hah? Terus akhirnya bayinya tenang. Oh, unik nih. Unik. Luar biasa ya di Luar poli itu biasa. ya. Iya. Pokoknya gimana cara nenangin bayi gitu. Nah, kalau bayi maaf dok, kalau Iya. bayinya botol, Iya. udah dikasih botol, biasanya ada proses relaktasi dulu. Oh, jadi nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu. Rawat. Kalau udah full botol. Botol. Karena mengalihkan ke breastfeeding Breastfeedingnya. itu dia harus ada penyesuaian. Iya. Jadi dia harus breastfeeding dulu sebelum kita tindak. Karena kan kita maunya bayi kan breastfeeding, Iya. bukan nerusin botol feedingnya. Iya. Kalau dia botol feeding terus kita insisi ya botol feedingnya lanjut. Iya. Jadi breastfeeding dulu, udah bisa baru kita insisi. Filosofinya harus breastfeeding. Iya. Udah dari sananya udah dipakemkan si dokter ini harus memberikan edukasi secara ya itulah manusia gitu ya. Breastfeeding. Iya. Tahan dulu dah. Oke. Aduh, makin seru nih. Mungkin ada pertanyaan dari misalkan. Oke, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Yes, dulu dok.
Mm-mm. Seru, Seru. seru banget ini pertanyaannya. Dari sebentar ini di mana, Dok? Yang dari IG Live ada? Oke. Nah, ini dong. Hmm. Apakah nih, ini kan mitos atau fakta? Oke. Hmm. Apakah tongkai dapat mempengaruhi kemampuan bicara saat anak besar nanti? Nah, ini mitos atau fakta gitu kan? Ada kan kepikiran gitu Iya, ya? iya, baca iya, dulu kali iya, ini. iya. Gitu. Gini dok, kita ini ya menganalogikan aja. Iya. Saya lidah nih. Iya. Lidah kita kalau terikat itu Mhm. kan bisa ketarik. Ini mungkin saya tunjukin ya foto-fotonya. Nih, kayak gini nih. Kelihatan nggak sih kalau di Bisa dalam Instagram? Oh di sini ya. Iya. Nah, tangkai itu bisa keikat kayak gini nih dok. Nah, Oh, ada oke. yang Oh, iya. depan banget, ada yang belakang, ada yang tengah ya, ada yang belakang, yang bawah ini seringkali dibilangnya nggak tangkai. Oh, yang di samping ya? Ternyata ya? Bawah sama ini terbenam. Oh, ini kebenam. Oh iya. Oke, seringkali dibilangnya nggak tangkai, tapi itu sebenarnya tangkai semua. Oh. Kalau ini ya tali di bibir ya, lip tie-nya. Yang di sini ya, Dok ya? Nah, sekarang kalau misalnya lidah itu kita keikat ke bawah, kayak gini mungkin ya dok, bicaranya tuh jadi nggak jelas. Oh gitu. Iya. Karena lidah kan Lidah ketarik. pendek. Ya. Orang bilang ya. Iya. Jadi kan kalau kita artikulasi itu kan lidah harus bisa main bergerak kanan kiri. Iya. Ya memang bicara itu kan tentunya ada stimulasi, sensori, tapi ini bagian motoriknya. Kalau motoriknya lidahnya bergerak dengan leluasa, bicaranya juga jadi enak. Jadi kalau tangkai ya ada masalah artikulasi bisa dari artikulasi sampai mute. Jadi ya orang bilang cadel gitu. Oke. Dari situ. Justru malah bukannya mempengaruhi kemampuan bicara yang kurang baik, malah jadi lebih baik. Kalau di sisi. Iya kan? Iya. Karena tahanan itu dirilis ya. Betul. Itu jadinya. Jadi bukan membuat orang si bayi nanti itu jadi gedenya jadi aneh gitu ya. Oke. Baik. Nah, terus tadi kan apakah tindakan itu ada usia-usia bayinya nih? Nah, kan orang tua kan, aduh kecil banget masih ini gitu ya. Nah itu bagaimana dok? Kalau yang lahirnya di sini, di Puri Cinere tercinta, kita udah bisa periksa di awal. Kita bisa edukasi dari awal. Kalau pasien orang tuanya setuju, kami bisa lakukan insisi sejak awal. Malah itu justru lebih bagus karena mengurangi resiko breastfeeding problem. Ya kan tadi bisa rewel, bisa mungkin berat badannya turun dan lain-lain gitu. Atau payudaranya nyeri. Jadi kita bisa sebelum terjadi masalah udah kita bisa atasi. Nah, terus kalau jadi dari awal bisa kemudian ya sebenarnya kapanpun terdiagnosis itu sebaiknya sih diinsisi langsung. Dan ada usia maksimumnya? Saya umur 35 tahun. Ada. Oh ya. Nggak ada maksimum. Nggak ada maksimum. Iya. Tapi kan itu udah nggak breastfeeding artinya. Iya. Saya kan, kebutuhannya bukan ke sana. Iya, kebutuhannya bukan ke sana. Jadi kalau misalnya sekarang masih bayi, kita mau breastfeeding 2 tahun ya dari bayi lah. Atau misalnya udah breastfeeding bisa tapi makannya susah, ya frenotominya di usia MPASI. Gitu. Atau ternyata kelewat itu kan gangguan fungsi ya dok ya. Bisa aja breastfeedingnya nggak ada masalah, bisa aja makannya lancar, tapi ternyata pas bicara susah, ya udah insisi. Oke dokter. Nah, secara anatomi, seorang awam nih, bukan medis, lidah tongkai atau yang lip tie itu ini ada problem, pasti kan nggak tahu ya. Iya, kadang gini, saya juga punya, kamu juga punya, semuanya sama. Sama kan? Biasanya normal, dia nggak bisa membedakan antara yang ini yang bermasalah dengan enggak. Di satu sisi lain, bukan hanya nggak bisa menyusui itu, bukan hanya tongkai dan lip tie. Pasti ada yang lainnya dok. Iya.
diferensial apa masalahnya ya. Seperti misalnya pelekatan bayi sama ibunya yang mungkin salah. Nah, bagaimana cara mereka yang misalnya di Papua sana yang belum ketemu dokter, oh ya ini udah jelas kalau ini problemnya ini dan ini. Bagaimana tuh dok menjelaskannya? Agak sulit kalau misalnya tidak ada orang yang menjustify ini tanpa dari kita, ya kan? Iya. Makanya dari Papuanya sampai datang ke sini. Iya. Tapi itu dari Papua itu Zoom dulu. Komunikasi dulu sebelum mereka. Iya, kan di sini bisa telemedicine. Bisa telemedicine. Bisa. Jadi kalau sendiri mengira-ngira mungkin iya, mungkin enggak kan? Gitu. Salah. Jadi namanya kan symptoms, ya gejala klinis kan kita nggak tahu, harus ada yang menjustify orang yang memang paham gitu kan dok. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya di luar daerah sekarang bener nggak ya ini, kalau kata si TikTok begini, kata si Instagram begini, kata si makin bingung. Mendingan telemedicine aja sama dokter laktasi di rumah sakit Puri Cinere. Iya. Dan hampir tiap hari ada. Bisa, kita praktek Senin sampai Minggu. Tuh. Jadi untuk sobat Puri Cinere, persoalan mengenai bagaimana Anda punya masalah menyusui bayi itu nggak dibatasi hari. Ya. Bapak atau ibu yang sedang menyusui atau bapak sebagai suami yang tahu kendala ini terhadap bayinya bisa bertemu dengan tim laktasi. Iya. Tim laktasi di Rumah Sakit Puri Cinere, tim laktasi dari Dr. Astrid Praburi ini, untuk mengetahui sebetulnya problemnya di mana. Jadi konsultasikanlah dengan ahlinya gitu ya dok ya. Iya. Nah, ternyata nih saya sebagai dokter pun ya, dengan kemajuan zaman mengenai breastfeeding aja ini ya, masalah ini kan udah berkembang pesat evaluasinya ya. Bahkan mungkin tenaga medis sekalipun mengalami hambatan bagaimana menyusui bayinya. Iya. Kan pasien kami juga banyak yang dokter gigi, dokter obgyn, dokter anak sekalipun ya. Nah, mungkin dok, waktu berjalan ternyata sudah hampir 30 menit. Apakah ada? Iya, cepat banget ya. Cepat banget dan mungkin nanti tuh kita ada sesi lagi tuh ya dok. Tapi kira-kira dokter mau memberikan tips pesan apa buat sobat Puri Cinere? Iya. Jadi sebenarnya menyusui itu kan kita udah belajar nih dari kemarin-kemarin bahwa menyusui itu udah fondasi kehidupan bayi. Kita ini kan kalau kita punya anak tuh kan kita dititipkan nih, dititipkan oleh Tuhan untuk membesarkan anak ini. Anak itu tidak milih ya, siapa sih orang tuanya? Oh si Rati ini orang tuanya gitu, atau Dokter Ever orang tuanya kan nggak milih ya, nggak milih, nggak bisa gitu. Itu emang udah tugas kita untuk mengantarkan, membesarkan anak-anak ini ya. Supaya dapat spesifikasi terbaik ya nggak dok? Betul. Kita beli gadget aja, waduh maunya RAM-nya yang segini, nggak mau, operating sistemnya harus tinggi ya kan? Jadi kalau kita punya anak yang harus operating sistemnya tertinggi ya harus anak breastfeeding. Sehingga kalau ada problem, cari aja jalan keluarnya. Gimana? Bagaimana ya? Kenapa ya? Cari jalan keluarnya. Saya harus kemana, cari bantuan. Cari bantuan dan fokusnya tetap ke breastfeeding. Kalau ada problem, udah ada nih jalan keluarnya, hari ini ada telemedicine, ya kan, sama dokter laktasi, ya udah coba aja. Siapa tahu saya dapat jawabannya di Puri Cinere. Masya Allah. Terima kasih banyak dokter Rati. Sama-sama. Saya sangat bersyukur hari ini bisa bertemu dokter Rati, berkonsultasi. Walaupun anak udah gede, tapi jadi kakek. Jadi kita bisa tahu gitu ya, bahwa sekarang lagi isu-isu mengenai bagaimana mencegah stunting anak-anak yang punya kemampuan IQ yang baik gitu ya. Padahal sederhana. Bagaimana dia bisa kita kelola orang tuanya ini melakukan breastfeeding.
Terima kasih Dokter Ati Sama-sama atas Dokter Eva. waktunya. Terima Waduh, kasih. luar biasa nih ilmunya. Dan jangan lupa ini ada banyak ini Banyak buku buku-buku. ya dok. Iya, Benar-benar. Dokter Ati. Salah satunya ini saya mau ambil dulu. Anti stres, Yes. anti ribet, inovasi, anti stres menyusui. Ya, Dokter Ati pernah Nah, buat ini salah iya. satunya. Ini dok kalau misalnya ibu-ibu Mhm. juga ada masalah-masalah bisa baca di sini. Baca di sini ya. Iya. Anti stres menyusui ini ya. Iya, karena Nah. banyak mengulik tentang problem breastfeeding. Iya, iya, iya. Bahkan saya sebelum podcast ini istri saya bilang, "Pak, baca ini, Pak." Oh Dia iya, punya. supaya siap. mempersiapkan diri ya. Iya, mempersiapkan diri loh. Jujur ya. Baik, dokter. Terima kasih banyak atas Terima kasih waktunya. Dokter Ever. Selamat ketemu hari ini siang ini Iya. udah menyempatkan waktunya. Iya. Kalau gitu saya tutup untuk hari ini rekan sobat Puri Cinere dengan mengucap alhamdulillah alamin. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. C Cinere.